Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Nasional, Hari Raya, aman tapi mencekam. Kekhawatiran pemerintah meleset. Perayaan Natal dan Lebaran di daerah konflik justru berlangsung aman. Gema takbir mengagungkan nama Sang Khalik sejenak membius. Dentuman bom dan moncong senapan di Aceh pada malam Idul Fitri Selasa pekan lalu. Suasana genting yang masih meruncing pada sepanjang Ramadan terasa luluh. Toh, warga di sana tak serta-merta bebas dari was-was. Kami tetap takut mengunjungi famili di lain daerah. Tutur M. Fadli, 40 tahun, warga Lok Sumawe, Aceh Utara. Situasi relatif aman saat Lebaran juga dirasakan ketika warga merayakan Natal. Kebaktian Natal di Gereja Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Aceh Utara berjalan lancar. Tidak ada gangguan dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka, kata Johan, 30 tahun, seorang pengurus gereja. Toh ia mengakui tak banyak umat Kristiani yang datang ke gerejanya. Bagaimanapun perayaan Lebaran di Serambi Mekah itu terasa jauh dari meriah. Acara halal bihalal seusai salat Idul Fitri di Pendapa Gubernuran berjalan singkat saja. Gubernur Daerah Istimewa Aceh Abdullah Puteh beserta istri Linda Purnomo hanya sekitar 1 jam menyelenggarakan open house. Begitu juga pejabat lainnya seperti Komandan Korem (Danrem 012 garis miring Teuku Umar, Kolonel Sarifuddin Tipe, dan Kepala Kepolisian Daerah (Polda Aceh Brigadir Jenderal Khairul R. Rasidi. Mereka harus menerima jabat tangan dari anak buahnya yang berpakaian batik sambil memanggul senapan otomatis. Ya, harus begitu. Soalnya lihat saja kondisi di Aceh, ujar Sarifuddin. Ia mengaku harus tetap siaga. Ancaman, tuturnya, tidak bisa diabaikan. Lantas Sarifuddin Tipe pun menceritakan penculikan yang menimpa Mulyadi, anggota kepolisian sektor Kota Pidi, pada hari pertama Lebaran. Sehari kemudian pembunuhan terjadi di Sigli. Jadi kami tetap waspada, katanya kepada Fiansa Aziz dari Gatra. Situasi yang tenang tapi tetap mencekam juga dirasakan di 2 daerah rawan lain, Ternate, Maluku Utara, dan Pulau Ambon. Memang suara letusan senapan sempat terdengar di Ambon Nalam, Kota Madya Ambon. Boleh jadi pengganti petasan. Tak ada baku tembak. Petugas keamanan bersiaga di berbagai sudut kota untuk menghindari risiko. Salat Idul Fitri yang dulu-dulu digelar di Lapangan Merdeka kali ini diselenggarakan di Masjid Al-Fatah dan beberapa masjid di kantong muslim di Kota Ambon. Cuma di Poso, Sulawesi Tengah, suasana Lebaran sempat memanas. Tampak petugas berjaga-jaga untuk mencegah kemungkinan bentrokan. Maklum, sehari sebelum Natal meletus kerusuhan di Desa CP, Kecamatan Lage, Poso, pada Ahad dini hari. Pemicunya perkelahian antar kelompok.
Akibatnya jatuh 2 korban tewas dan 4 rumah rusak. Kepala Kepolisian Resor Kapolres Poso, Superintenden Jasman Baso Opu, cepat menerjunkan anak buahnya begitu mendengar laporan tentang keributan itu. Soalnya, kata Kapolres, justru kedatangan polisi itu justru membuat emosi warga CP. Bentrokan antara massa dan polisi tidak terhindarkan. Namun tidak ada korban. Malah kami menangkap 2 pelaku kerusuhan, kata Jasman Baso Opu kepada Antoni dari Gatra. 2 orang yang sekarang diperiksa di markas Polres Poso itu adalah Abnu Ahmad dan Jainal. Di depan petugas, keduanya mengaku bahwa motif perbuatannya adalah balas dendam atas rekan-rekan mereka yang menjadi korban kerusuhan Poso. Kapolres menambahkan, Abnu Ahmad dan Jainal memang dikenal sebagai tukang bakar rumah pada peristiwa Poso lalu. Tragedi Poso pada Mei hingga Juni lalu, kata Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Jainal Abidin Ishak, menewaskan 250 warga sipil dan seorang anggota polisi. Selain itu, kata Kapolda, ada 3 petugas keamanan yang hilang. Nasib mereka hingga kini belum diketahui, katanya. Hari raya yang relatif tanpa gejolak di daerah konflik itu, menurut Menteri Pertahanan Muhammad Mahfud Mohidin, justru membuat kaget para pejabat di Jakarta. Padahal, kata Mahfud, jauh hari sebelumnya justru petugas keamanan diminta siaga penuh di daerah rawan itu. Kok malah meledak di daerah yang selama ini dikira aman, ucap Mahfud. Sembari menyinggung tentang bom-bom yang meledak di Bandung, Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, juga Mataram. Joko Sahban, Ibrahim Pase (Banda Aceh) dan Mokhtar Towe (Ambon). Gatra 6 Januari 2001, halaman 43.